Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 215. Brianna tampak sedikit bingung. Itu, aku memang sengaja nggak kasih info apa-apa sama kalian. Biar kalian bersikap biasa aja sama aku, dusta Brianna. Padahal aku, Bri, dicariin Pak Albert, kamu lama banget di toilet. Panggil Laeli, salah seorang karyawan senior yang berusia 37 tahun dan masih single. Oke, Bey, aku duluan, ya. Pamit Brianna. Bayu hanya mengangguk lemah. Aku tak menduga gadis kecil sang penerjemah bahasa Jerman ternyata calon istri Pak Albert. Oh, ya, by the way, apa Pak Albert punya saudara laki-laki yang masih single? Bujangan atau mungkin duda? Bisik Laeli. Aku kurang tahu. Nanti aku cari tahu. Tapi untuk siapa? Brianna balik bertanya. Untukku, Bri. Aku ini sudah 37 tahun dan sedang mencari jodoh. Tadinya, mau mepet anaknya Bu Komis ternyata sudah punya calon. Kekeh Laeli. Brianna tersenyum tertahan. Sungguh lucu mendengar penuturan Laeli. Tuh, calon suamimu sudah nungguin. Laeli menunjuk Albert yang memang sedang menunggui Brianna di mobilnya. Tak mungkin juga Brianna pulang bersama Bayu, padahal tadi saat pergi ke restoran, Brianna bersama Bayu. Saat sudah berada di mobil lalu berpamitan pada semua rekan-rekannya, mobil Albert melaju pelan dan tenang. Hening. Tak ada yang berani membuka suara. Tapi Brianna baru sadar jika Albert membawa mobil tak tentu arah. Ini kita mau ke arah mana? Albert pun baru tersadar. Lelaki tadi siapamu? Albert malah bertanya hal lain. Teman kampus. Dia udah lama naksir aku cuma nggak aku tanggepin, jawab Brianna. Nggak ditanggepin tapi gelang pemberiannya dipakai. Cebik Albert tak suka. Ya sayang kalau dibuang, lumayan. Kiki Brianna. Yah, padahal aku suka modelnya. Sesal Brianna menyentuh pergelangan tangannya. Suka model gelangnya apa orang yang ngasihnya? Cetus Albert. Gelangnya. Tadi kan aku bilang, dia ngejar-ngejar aku tapi nggak aku tanggepin. Kita beli perhiasan yang kamu mau sekarang untuk mengganti gelang yang sudah kubuang tadi. Mamaku punya gerai berlian di beberapa mall. Ucap Albert tegas. Ini sudah jam berapa, Om? Jam 11, mana ada yang buka? Aku bisa meminta mallnya buka dan gerai perhiasannya juga dibuka saat ini juga. Ucap Albert. Brianna menepuk dahinya. Nggak usah segitunya. Kasihan karyawannya yang sudah pada pulang dan istirahat. Besok lagi aja, sahut Brianna. Aku terkesan sekali dengan pengakuanmu tadi di depan banyak orang. Ternyata Om memang calon suamiku yang bisa diandalkan. Brianna mengedip. Albert salah tingkah. Aku hanya menyelamatkanmu dari lelaki kurang ajar tadi, sahut Albert. Hanya menyelamatkan, bukan sungguhan, desak Brianna. Albert bingung harus menjawab apa. Alangkah malunya kalau ucapanmu hanya sandiwara. Banyak yang udah kasih selamat. Kalau memang hanya untuk menyelamatkan kenapa Om bilang iya saat semua staf mempertanyakan keabsahan ucapanmu? Brianna tampak murung. Jadi maumu bagaimana? Tanya Albert bingung. Katanya suka sama aku ya sudah jadiin aja beneran kalau aku calon istrimu, tantang Brianna. Albert terbatuk. Kamu hanya main-main denganku, ucap Albert. Brianna menoleh dan menatap Albert lekat. Aku beneran suka sama Om, loh. Sampai rela kerja di perusahaanmu. Benarkah? Sejak kapan kamu suka padaku? Tanya Albert. Sejak Om masih cupu. Jawab Brianna cepat tapi lalu segera menutup mulutnya. Albert semakin rikuh.
Brianna sungguhan menyukainya. Apa yang kamu suka dariku? Brianna tersenyum. Om itu norak tapi lucu. Kiki Brianna. Albert muram. Benarkan kamu hanya main-main denganku? Enggak, aku serius. Om itu manusia langka, aneh tapi nyata. Memangnya aku manusia purba? Albert protes. Brianna menggaruk alisnya. Dia memang menyukai Albert yang cupu, mau bagaimana lagi? Alasan yang harus dia kemukakan. Jadi kamu menyukai aku yang kemarin apa yang sekarang? Tanya Albert. Dua-duanya. Pilih satu. Ya masa mau balik jadi cupu lagi? Udah bagus kayak gini. Tampak seperti CEO yang ada di novel, Kiki Brianna. Albert mendesah. Aku ini nyata, loh. Bukan tokoh novel. Ya iya, Om jadi absurd gini, sih. Jangan panggil Om. Tukas Albert dengan wajah ditekuk. Panggil sayang aja ya kan calon suami beneran sekarang. Ucap Brianna manja. Albert sungguh kerepotan dengan Brianna yang aktif dan biang rusuh yang mampu meluluhkan hatinya. Jangan panggil sayang kalau di kantor. Ujar Albert. Yes. Desis Brianna. Ilya, sayang. Ucap Brianna manja di dekat telinga Albert. Bulu kuduk Albert meremang. Dia mendorong Brianna pelan agar menjauh. Brianna senang karena meski penampilan Albert berubah, Albertnya masih lelaki original yang kaku dan baku jika bersamanya. Hal itulah yang membuat Brianna gemas sendiri. Memikirkan Albert, si manusia langka. Welly dan Wilson melepas seragam SMP di kamar yang sama di rumah Reza Dharmawangsa. Keduanya sudah masuk sekolah lagi seperti biasa. Kini duo W itu tampak begitu ceria dan hidup. Terlebih lagi suasana ramai dan penuh kekeluargaan di rumah Reza begitu menghangatkan hati mereka. Padahal kerap terjadi keributan di sana. Keinara, Cici, Dora, Gendis bahkan Nathan dan Dimas pun kerap bermain drama. Rumah Reza benar-benar riuh dan seru. Okan dan Sophie pun kerap membuat kelucuan ditambah tingkah konyol Sri dan Wawan. Duo W merasa betah dan senang tinggal di kediaman Debar Mawangsa. Mereka memang diminta Reza untuk tetap meramaikan rumah dengan tinggal. Sementara di sana, permintaan mendiang Serindita pada Ajisaka untuk membuatkan rumah megah dengan banyak kamar benar-benar berfungsi dengan baik. Well, aku betah banget tinggal di sini, ucap Welly seraya mengeluarkan buku-buku pelajarannya dari dalam tas lalu menatanya di rak meja belajar. Aku juga, seru. Padahal Tante Kay sama Tante Dora sering ribut tapi mereka lucu dan kompak, sahut Wilson. Aku juga suka sama Bunda Sharon, kalau lagi pada ribut, Bunda Sharon yang ngomporin gitu jadi makin rame. Welly tampak senang. Ilya, tinggal Bunda Nit-Nit yang bisanya cuma ngelus dada, ucap Wilson. Yang lebih lucu lagi Pipi Dim-Dim selalu berantem sama Mbak Sri, sama Om Rashid juga. Timpal Welly. Semua penghuni rumah ini baik-baik. Kakakmu Kak Rere juga udah kayak ratu aja. Banyak yang merhatiin. Cuma Kak Rere terlalu pendiam. Tapi ada yang lebih lucu lagi, dong. Welly nyengir. Siapa? Albert masih diam. Pesonanya kini tampak menguar sempurna. Dora menghidu area tubuh Albert. Pakai minyak wangi loh dia sekarang. Aromanya lembut, siapa yang milihin? Ini bukan aroma yang aku beliin, deh. Emang bukan, aku pilih sendiri. Sahut Albert. Keinara menepuk dahinya. Kocak banget cowok ajaib satu ini. Bisa-bisanya kalem pakai parfum saat lagi naksir cewek. Padahal dulu paling ribet kalau kita pakai parfum ke sekolah. Mual lah, flu lah, pusing dan entah apalagi kealayanmu mengada-ada karena nggak suka aroma parfum.
Fa itu kan dulu, tepis Albert. Cewek yang kamu taksir qualified, enggak. Jangan tertipu cewek zaman now, yang bisanya cuma manfaatin posisimu. Pesan ke Inara. Hai qualified, Kay. Celetuk Dora. Semua orang menoleh ke arah Dora. Siapa? Tanya mereka berbarengan. Sogokannya apartemen satu gedung, jadi aku harus tetap tutup mulut. Rese memang kalau diumbar sejak dini sama kalian. Lagian kalian kepo amat, sih. Biarin om kecil kita menikmati kisah asmaranya untuk pertama kali dalam hidupnya. Ucap Isadora. Kita kenal sama cewek itu, Ra? Tanya gendis. Dora hanya tersenyum simpul. Rahasia. Dan Albert mau nambah lagi bekicotnya. Selasri yang muncul membawa paper brown berisi groceries. Sri, itu escargot bukan bekicot. Dimitri yang sejak tadi menyimak percakapan seru. Anak-anak Dharma Wangsa di area L tiba-tiba protes. Ladi Indonesia mah yang beginian namanya bekicot. Ujar Sri. Beda bahan beda pengolahan. Jangan samakan escargot dengan bekicot. Tandas. Dimitri dengan wajah seram. Sama aja. Sri bersikukuh. Hadeh, kalian sudah uzur masih saja doyan ribut. Keinara menepuk dahinya. Mbak, tambah ya siputnya. Albert mengambil jalan tengah menyebut escargot dengan sebutan siput. Welly dan Wilson tampak senang berada di tengah-tengah keributan yang menghangatkan hati itu. Sementara Sharon yang sedang menyuapi anak Sophie dan Okan ikut mesem-mesem melihat semua orang mencecar Albert juga Sri dan Dimitri yang tak pernah akur sejak zaman purba. Setengah jam kemudian Hilman muncul di ruang makan mencari Welly dan Wilson. Ayo, sudah siap latihan hari ini? Tanya Hilman. Welly dan Wilson yang masih betah duduk di meja makan mengangguk kompak. Latihan apa? Bisik Albert. Taekwondo, Kak. Jawab Welly. Oh, aku ikutan, ya. Aku harus belajar taekwondo agar kalau aku dibegal bisa menangkis serangan sendiri. Malu kalau ditolongin dia lagi. Cetus Albert tanpa sadar. Dia siapa? Wol teriak ke Inara. Ya ampun, gini amat perubahannya. Drastis kilat, hati-hati aja, om. CEO, tampan, bisa taekwondo pula, siap-siap banyak godaan. Siap nggak tuh yang jadi pasanganmu entar? Kiki, Dora. Dia tahu caranya ngebedain buka kancing antara kemeja sama jas. Kursus kilat di mana? Sih dia. Bisik ke Inara. Di Eyang Google juga banyak kali. Sahut gendis. Keinara hanya geleng-geleng kepala melihat perubahan drastis Albert. Tapi dia mengakui jika Albert adalah duplikat Lanita Azalea versi laki-laki. Ada apa sih kalian ribut-ribut terus tiap hari? Lanita yang akhir-akhir ini sibuk menghadiri berbagai acara bisnis dengan Reza terbelalak melihat Albert. Albert, kamu Alberto Caspian. Pekik Lanita tak percaya. Kemana aja si adek sendiri berubah wujud baru nyadar. Celetuk Sharon. Sibuk? Sa. Ya ampun, kamu kenapa jadi mirip kakak? Lanita mengacak-acak rambut di kepala Albert dengan gemas. Lani dan Reza sudah tahu jika Albert sedang melakukan pendekatan pada Brianna. Dane yang memberitahu. Kamu berubah demi Brianna. Ucap Lanita polos. Tentu saja semua orang terbelalak. Brianna. Woi, segera angkut ke pelaminan. Mamal, jerit Dora sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Mama kepolosan banget. Si udah ibu-ibu juga. Mama, ibu-ibu. Tante satu yang ibu-ibu. Mama masih awet muda gini dibilang. Tebu ibu. Lanita tak terima diberi gelar ibu-ibu. Jangan sok menolak tua, deh. Mama itu udah ibu-ibu. Dora misuh-misuh.
Jadi Brianna adiknya Daniel toh yang jadi incaran putra mahkota Perli Corporation. Ledek Cici. Albert menelungkupkan wajahnya di atas meja. Tapi dia lalu tengadah lagi menatap Lanita gemas. Kakak ini nggak bisa jaga rahasia, kalah sama Doral, Albert protes. Lanita melongo. Rahasia? Apanya yang rahasia? Tahukah? Dora cemberut di sebelah Albert. Ada apa, sih? Tanya Lanita masih tak mengerti. Jadi begini, Lan. Albert berubah wujud itu karena sedang kasmaran. Nah, sosok gadis yang jadi incaran Albert masih dirahasiakan. Hanya Dora yang tahu. Sogokannya apartemen. Tapi dengan polosnya kamu menyebut nama Brianna tadi. Jelas Dora misu-misu karena rahasia Albert kamu bongkar tanpa merasa berdosa, jelas Sharon. Oh alah, kamu jadinya nggak dapat apartemen dong, iya. Lanita mengacak-acak rambut Dora seraya mengekeh tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mama masih nggak merasa bersalah juga. Apartemen, Ma. Koleksi apartemenku bertambah kalau om kecil kasih aku apartemen. Mama ini perusak rencana. Gerutu Dora tanpa henti. Ya ampun, Dora sayang. Opa dan papamu punya banyak gedung apartemen, kenapa kamu rusuh dengan satu apartemen aja? Tanya Lanita. Ya beda sensasinya. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku tetap mau apartemennya. Ancam Dora pada Albert. Nanti lagi bahas apartemennya. Coba ceritakan kisah asmaramu dengan Brianna. Siapa yang nembak duluan? Tukas Keinara yang kini sudah mulai membuat gyoza. Albert menceritakan saat dirinya mengatakan suka pada Brianna, maka seisi ruang makan tertawa. Abis nembak langsung kabur. Jiperan amat jadi cowok, takut ditolak. Dora terbahak, begitu juga dengan yang lain. Albert cemberut. Dia malah mengacak-acak rambut si kembar Rafael dan Elvander, anaknya Wiratama dan Anissa yang meminta eskargot pada Sri. Mbak Sri, mau bekicotnya, dong. Pinta Rafael. Aku juga. Timpal Elvander. Sri memeletkan lidah pada Dimitri yang tak bisa marah pada anak kecil karena salah menyebut nama olahan masakannya. Anak kecil aja tahu kalau ini tuh bekicot. Sri tampak puas saat mengambil mangkok besar berisi eskargot dari area L. Kembali pada Albert yang masih diledek oleh keluarganya. Kalian kenapa puas banget bully aku? Memang aku nggak boleh jatuh cinta. Aku ini masih pria normal. Albert menggerutu. Masalahnya adalah om kecil itu cupu terus kaku, kayak nggak ada minat sama lawan jenis. Omadein aja sampai berpikir hal yang enggak-enggak, sahut Dora. Sekarang cupu, nanti kalau sudah menikah di atas ranjang berubah jadi suhu. Ledek, Cici. Seketika wajah Albert memerah. Jangan digodain. Kayaknya pegangan tangan aja belum. Ya, kan. Belum, kan. Kiki. Keinara. Albert mencebik antara malu dan kesal. Terus saja kalian ledek, aku ada di Afghanistan. Albert kesal. Para suami kalian ke mana, sih? Sana urusin suaminya, pada hobi banget ngeledek. Bukannya bersyukur aku masih pria normal, gerutu Albert. Malah lebih lamaan Om Okan jadi Jonesnya. Ya beda, Om Okan normal cuma susah move aja. Tukas Dora. Saat semua merasa bahagia meledek Albert, Nawang dan Alex muncul membawa rekaman kamera CCTV dari ruang rahasia.